Filsafat Ilmu. Mengenal filsafat ilmu. Pengertian filsafat dan filsafat ilmu. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata philosophia bahasa Latin, filosofi bahasa Inggris, filosofik bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis, sedangkan bahasa Arab adalah falsafah. Semua istilah itu bersumber pada istilah bahasa Yunani, philosophia. Istilah tersebut dari philein yang berarti mencintai, sedangkan philos yang berarti teman, kawan, sahabat. Selanjutnya istilah sophos yang berarti bijaksana, sedangkan sophia yang berarti kebijaksanaan. Ada dua arti secara etimologis dari filsafat yang sedikit berbeda. Pertama, apabila istilah filsafat mengacu pada asal kata philein dan sophos, maka artinya mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Artinya bijaksana yang dimaksud adalah sebagai kata sifat. Dan yang kedua, apabila filsafat mengacu pada asal kata philos dan sophia, maka artinya adalah teman, kawan, sahabat, kebijaksanaan. Maksudnya adalah kebijaksanaan sebagai kata benda. Filsafat yang dijabarkan dari perkataan philosophia dari bahasa Yunani tersebut, yang berarti cinta akan kebijaksanaan, love of wisdom. Menurut tradisi, Pitagoras dan Sokrates lah yang pertama-tama menyebut diri sebagai philosophos, yaitu sebagai protes terhadap kaum sophis, kaum terpelajar pada waktu itu yang menamakan dirinya bijaksana. Padahal kebijaksanaan mereka itu hanya semu saja. Sebagai protes terhadap kesombongan mereka, maka Sokrates lebih suka menyebut diri pencinta kebijaksanaan. Artinya orang yang ingin mempunyai pengetahuan yang luhur, atau sophia itu. Mengingat keluhuran yang dikejarnya itu, maka ia tidak mau berkata bahwa ia telah mempunyai, telah memiliki, atau menguasainya. Namun ini sudah semestinya karena dalam filsafat orang tidak pernah akan dapat mengatakan selesai belajar. Karena luas dan dalamnya filsafat itu, orang tidak dapat menguasainya dengan sempurna. Selama manusia masih hidup dalam dunia ini, harus berusaha untuk mengejarnya. Lebih baik dikatakan bahwa orang ingin menguasainya dengan menyebut diri filsuf saja. Menurut sejarah, Pitagoras yang hidup pada 572 hingga 497 sebelum Masehi adalah orang yang pertama kali memakai kata philosophia. Ketika beliau ditanya, apakah ia seorang yang bijaksana? Maka Pitagoras dengan rendah hati menyebut dirinya sebagai philosophos, yaitu pencinta kebijaksanaan, lover of wisdom. Banyak sumber yang menegaskan bahwa sophia mengandung arti yang lebih luas daripada kebijaksanaan. Artinya ada berbagai macam, antara lain, yang pertama kerajinan, yang kedua kebenaran pertama,
Yang ketiga, pengetahuan yang luas. Yang keempat, kebajikan intelektual. Yang kelima, pertimbangan yang sehat. Dan yang keenam, kecerdikan dalam memutuskan hal-hal yang praktis. Dengan demikian, asal mula kata filsafat itu sangat umum. Yang intinya adalah mencari keutamaan mental. The pursuit of mental excellence. Nah, dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir. Namun, tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sebuah semboyan mengatakan bahwa setiap manusia adalah filsuf. Ya, semboyan ini benar juga, karena semua manusia berpikir. Akan tetapi, secara umum, semboyan itu tidak benar, karena tidak semua manusia yang berpikir adalah filsuf. Filsuf hanyalah orang yang memikirkan hakikat segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Tegasnya, filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Muhammad Hatta mengemukakan pengertian apa filsafat itu lebih baik tidak dibicarakan lebih dulu. Nanti, bila orang telah banyak membaca atau mempelajari filsafat, orang itu akan mengerti dengan sendirinya apa filsafat itu menurut konotasi filsafat yang ditangkapnya. Langeveld juga berpendapat begitu. Katanya, setelah orang berfilsafat sendiri, barulah ia maklum apa filsafat itu, dan makin dalam ia berfilsafat, akan makin mengerti apa filsafat itu. Pujawiyatna juga menyatakan bahwa kata filsafat berasal dari kata Arab yang berhubungan rapat dengan kata Yunani, bahkan asalnya memang dari kata Yunani. Kata Yunaninya adalah filosofia. Dalam bahasa Yunani, kata filosofia merupakan kata majemuk yang terdiri atas philo dan sophia. Philo artinya cinta dalam arti yang luas, yaitu ingin, dan karena itu lalu berusaha mencapai yang diinginkan itu. Sophia artinya kebijakan dan mengandung arti juga pandai, pengertian yang mendalam. Jadi menurut namanya saja, filsafat boleh diartikan ingin mencapai pandai, cinta pada kebijakan. Bicara tentang filsafat sebagai ilmu. Dikatakan filsafat sebagai ilmu karena dalam pengertian filsafat terkandung 4 pertanyaan ilmiah, yaitu bagaimanakah, mengapakah, kemanakah, dan apakah. Pertanyaan bagaimana menanyakan sifat-sifat yang dapat ditangkap atau yang tampak oleh indera. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya bersifat deskriptif
atau penggambaran. Pertanyaan mengapa menanyakan tentang sebab atau asal mula sebuah objek dan jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya bersifat kausalitas atau sebab akibat. Pertanyaan kemana menanyakan tentang apa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jawaban yang diperoleh ada 3 jenis pengetahuan, yaitu yang pertama, pengetahuan yang timbul dari hal-hal yang selalu berulang-ulang atau kebiasaan, yang nantinya pengetahuan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman. Ini dapat dijadikan dasar untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Kedua, pengetahuan yang timbul dari pedoman yang terkandung dalam adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, tidak dipermasalahkan apakah pedoman tersebut selalu dipakai atau tidak. Pedoman yang selalu dipakai disebut hukum. Ketiga, pengetahuan yang timbul dari pedoman yang dipakai atau hukum sebagai suatu hal yang dijadikan pegangan. Tegasnya, pengetahuan yang diperoleh dari jawaban kemanakah adalah pengetahuan yang bersifat normatif. Pertanyaan apakah yang menanyakan tentang hakikat atau inti mutlak dari suatu hal? Hakikat ini sifatnya sangat dalam atau radiks dan tidak lagi bersifat empiris, sehingga hanya dapat dimengerti oleh akal. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya ini, kita akan dapat mengetahui hal-hal yang sifatnya sangat umum, universal, dan abstrak. Dengan demikian, kalau ilmu-ilmu yang lain, selain filsafat, bergerak dari tidak tahu kepada tahu, sedangkan ilmu filsafat bergerak dari tidak tahu kepada tahu, selanjutnya kepada hakikat. Untuk mencari atau memperoleh pengetahuan hakikat, haruslah dilakukan dengan abstraksi, yaitu suatu perbuatan akal untuk menghilangkan keadaan, sifat-sifat yang secara kebetulan, atau sifat-sifat yang tidak harus ada, atau aksidensia, sehingga akhirnya tinggal keadaan atau sifat yang harus ada atau mutlak, yaitu substansial. Maka pengetahuan hakikat dapat diperolehnya. Filsafat sebagai cara berpikir. Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai kepada hakikat, atau berpikir secara global atau menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Jadi berpikir yang seperti itu sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan hal ini harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, harus sistematis. Pemikiran yang sistematis ini maksudnya adalah untuk menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Sistematis adalah masing-masing unsur saling berkaitan satu dengan yang lain secara teratur dalam suatu keseluruhan.
Sistematika pemikiran seorang filsuf banyak dipengaruhi oleh keadaan dirinya, lingkungan, zamannya, pendidikan, dan sistem pemikiran yang mempengaruhi. Yang kedua, harus konsepsional. Secara umum, istilah konsepsional ini berkaitan dengan ide atau gambar atau gambaran yang melekat pada akal pikiran yang berada dalam intelektual. Gambaran tersebut mempunyai bentuk tangkapan sesuai dengan realnya, sehingga maksud dari konsepsional ini sebagai upaya untuk menyusun suatu bagan yang terkonsepsi atau jelas. Karena berpikir secara filsafat, sebenarnya berpikir tentang hal dan prosesnya. Yang ketiga, harus koheren. Koheren atau runtut adalah unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu sama lain. Koheren atau runtut di dalamnya memuat suatu kebenaran logis. Sebaliknya, apabila suatu uraian yang di dalamnya tidak memuat kebenaran logis, maka uraian tersebut dikatakan sebagai uraian yang tidak koheren. Yang keempat, harus rasional. Yang dimaksud dengan rasional adalah unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Artinya, pemikiran filsafat harus diuraikan dalam bentuk yang logis, yaitu suatu bentuk kebenaran yang mempunyai kaidah-kaidah berpikir atau logika. Yang kelima, harus sinoptik. Sinoptik artinya pemikiran filsafat harus melihat hal-hal yang menyeluruh atau dalam kebersamaan secara integral. Yang keenam, harus mengarah kepada pandangan dunia. Yang dimaksud adalah pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan hidup dunia, termasuk di dalamnya menerangkan tentang dunia dan semua hal yang berada di dalamnya. Sedangkan berbicara filsafat ilmu, jadi cabang filsafat yang membahas masalah ilmu ya adalah filsafat ilmu. Tujuannya mengadakan analisis mengenai ilmu pengetahuan dan cara bagaimana pengetahuan ilmiah itu diperoleh. Jadi, filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara untuk memperolehnya. Pokok perhatian filsafat ilmu adalah proses penyelidikan ilmiah itu sendiri. Istilah lain dari filsafat ilmu adalah theory of science, teori ilmu, dan science of science, ilmu tentang ilmu. Namun sebenarnya, berbicara mengenai filsafat ilmu, sulit untuk memberikan suatu batasan yang positif. Banyak pendapat yang memiliki makna serta penekanan yang berbeda tentang filsafat ilmu. Menurut Profesor Dr. Connie R. Semiawan dan kawan-kawan, untuk menetapkan dasar pemahaman tentang filsafat ilmu sangat bermanfaat untuk menyimak 4 titik pandang dalam filsafat ilmu, yaitu yang pertama, pandangan yang menyebutkan bahwa filsafat ilmu adalah perumusan world views yang konsisten dengan dan pada beberapa pengertian didasarkan atas teori-teori ilmiah yang penting.
Jadi menurut pandangan ini, merupakan tugas dari filsuf ilmu untuk mengelaborasikan implikasi yang lebih luas dari ilmu. Yang kedua, pandangan yang mengemukakan bahwa filsafat ilmu adalah suatu eksposisi dari presupposition dan predisposition dari para ilmuwan. Filsuf ilmu mungkin mengemukakan bahwa para ilmuwan menduga atau presuppose alam tidak berubah-ubah. Dan terdapat suatu keteraturan di alam, sehingga gejala alam yang tidak begitu kompleks cukup didapat oleh peneliti. Sebagai tambahan, peneliti mungkin tidak menutupi keinginan deterministik para ilmuwan lebih dari hukum statistik atau pandangan mekanistik, lebih dari penjelasan teologik. Pandangan ini cenderung mengasimilasikan filsafat ilmu dengan sosiologi. Yang ketiga, pandangan yang mengemukakan bahwa filsafat ilmu adalah suatu disiplin yang di dalamnya konsep dan teori tentang ilmu dianalisis dan diklasifikasikan. Hal ini berarti memberikan kejelasan tentang makna dari berbagai konsep seperti partikel, gelombang, potensial, dan kompleks di dalam pemanfaatan ilmiahnya. Sedangkan bicara tentang definisi filsafat dan filsafat ilmu. Definisi filsafat. Istilah filsafat bisa ditinjau dari dua segi, yaitu yang pertama, segi semantik. Perkataan filsafat berasal dari kata Arab, falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang berarti philos, cinta, suka, atau loving, dan sophia, pengetahuan, hikmah, atau wisdom. Jadi, philosophia berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana. Orang yang cinta kepada pengetahuan disebut filosofer. Dalam bahasa Arabnya, filosof. Pecinta pengetahuan adalah orang yang menjadikan pengetahuan sebagai tujuan hidupnya, atau dengan perkataan lain, mengabdikan dirinya pada pengetahuan. Yang kedua, segi praktis. Dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir. Namun, tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sebuah semboyan mengatakan bahwa setiap manusia adalah filsuf. Semboyan ini benar juga, karena semua manusia berpikir. Akan tetapi, secara umum, semboyan itu tidak benar, karena tidak semua manusia yang berpikir adalah filsuf. Filsuf hanyalah orang yang memikirkan hakikat segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Tegasnya, filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Karena luasnya lingkungan pembahasan ilmu filsafat, maka tidak mustahil kalau banyak di antara para ahli filsafat memberikan definisinya secara berbeda-beda. Coba perhatikan definisi-definisi ilmu filsafat dari filsuf Barat dan Timur. Yang pertama, Plato.
yang hidup pada tahun 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal, murid Sokrates dan juga guru Aristoteles, mengatakan, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencari kebenaran yang asli. Sedangkan Aristoteles, yang hidup 384 sebelum Masehi hingga 322 sebelum Masehi, mengatakan, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. Kemudian, Marcus Tullius Cicero, politikus dan ahli pidato Romawi, yang merumuskan, filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Al-Farabi, filsuf muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, yang juga mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam ma'ujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Immanuel Kant, yang sering disebut raksasa pikir barat, yang mengatakan, filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan, yang mencakup di dalamnya 3 persoalan, yaitu, apakah yang dapat kita ketahui? Dijawab oleh metafisika. Apakah yang boleh kita kerjakan? Dijawab oleh etika. Sampai di manakah pengharapan kita? Dijawab oleh antropologi. Sedangkan Profesor Dr. Fuad Hasan mengatakan bahwa filsafat adalah suatu ikhtisar untuk berpikir radikal. Artinya, mulai dari radiksnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang akan dimasalahkan, dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu, filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal. Hasbullah Bakri juga merumuskan, ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam, mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Sedangkan konsep Francis Bacon, filsafat merupakan induk agung dari ilmu-ilmu, dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Konsep John Dewey sebagai tokoh pragmatisme berpendapat bahwa filsafat haruslah dipandang sebagai suatu pengungkapan mengenai perjuangan manusia secara terus-menerus dalam upaya melakukan penyesuaian berbagai tradisi yang membentuk budi manusia terhadap kecenderungan ilmiah dan cita-cita politik yang baru dan tidak sejalan dengan wewenang yang diakui. Tegasnya, filsafat sebagai suatu alat untuk membuat penyesuaian-penyesuaian di antara yang lama dan yang baru dalam suatu kebudayaan. Diyarkara mengatakan bahwa filsafat adalah perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebab ada dan berbuat perenungan tentang kenyataan atau reality yang sedalam-dalamnya sampai ke mengapa yang penghabisan.
Noto Nagoro juga menjelaskan bahwa filsafat itu menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut intinya yang mutlak dan yang terdalam, yang tetap dan yang tidak berubah, yang disebut hakikat. Sedangkan konsep René Descartes, filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan, di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Pujawiyatna mengatakan filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan atas pikiran belaka. Perlu diketahui bahwa filsafat tidak berbeda dengan ilmu-ilmu lain dalam objek material yang diselidikinya, yaitu mengenai semua yang ada, manusia, alam, dan Tuhan. Adapun yang beda adalah objek formalnya, yaitu segi atau sudut dari materi yang diselidiki. Yang menjadi objek formal dari filsafat adalah hal-hal yang menyangkut hakikat, sifat dasar arti atau makna terdalam dari sesuatu itu. Dan kita contohkan, mengenai manusia yang dipersoalkan adalah mengenai apa hakikat manusia itu. Tentu saja bukan hal-hal yang dapat dijangkau dengan pengamatan indera, tetapi lama sekali hanya dapat dicapai dengan kemampuan rasio, rasa, dan logika. Karena tentang hakikat, sesuatu bukanlah mengenai hal yang sifatnya empirik. Mengenai tujuan filsafat, bahwa dengan mengetahui sesuatu yang tidak hanya dari segi yang lahiriah, tetapi juga yang hakiki, akan memperluas cakrawala pandang kita tentang sesuatu itu. Dengan itu kita dapat menempatkan diri kita di tengah-tengah keberadaan lain secara tepat. Karena keberadaan kita sebagai manusia bukanlah keberadaan yang pasif. Kita harus tanggap dan menanggapi dengan apa yang berada di sekeliling kita. Pendeknya, dengan filsafat, kita menjadi tahu tentang diri kita sendiri dan tahu tentang diri yang lain, yaitu alam sekitar dan Tuhan. Dengan itu kita dapat menyesuaikan hidup kita dengan cara yang tepat. Definisi filsafat ilmu. De Liangji mendefinisikan filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, filsafat ilmu dalam arti luas, menampung permasalahan yang menyangkut hubungan keluar dari kegiatan ilmiah, seperti yang pertama, implikasi ontologik metafisik dari citra dunia yang bersifat ilmiah. Yang kedua, tata susila yang menjadi pegangan penyelenggara ilmu. Dan yang ketiga, konsekuensi pragmatik etik penyelenggara ilmu dan sebagainya. Yang kedua, filsafat ilmu dalam arti sempit, menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan ke dalam yang terdapat di dalam ilmu, yaitu menyangkut sifat pengetahuan ilmiah dan cara-cara mengusahakan serta mencapai pengetahuan ilmiah. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang pengertian filsafat ilmu, dapatlah kiranya dirangkum 3 medan telaah yang tercakup di dalam filsafat ilmu. Ketiganya itu adalah, yang pertama, filsafat ilmu adalah suatu telaah kritis terhadap metode yang digunakan oleh ilmu tertentu, terhadap lambang yang digunakan, dan terhadap struktur penalaran tentang sistem lambang yang digunakan. Telaah kritis ini dapat diarahkan untuk mengkaji ilmu empiris, juga ilmu rasional, juga untuk membahas studi bidang etika dan estetika, studi kesejarahan,
antropologi, geologi, dan sebagainya. Dalam hubungan ini yang terutama sekali ditelaah adalah ihwal, penalaran, dan teorinya. Yang kedua, filsafat ilmu adalah upaya untuk mencari kejelasan mengenai dasar-dasar konsep, sangka wacana, dan postulat mengenai ilmu dan upaya untuk membuka tabir dari keempirisan, kerasionalan, dan pragmatisan. Aspek filsafat ini erat hubungannya dengan hal ihwal yang logis dan epistemologis. Jadi peran filsafat ilmu di sini berganda. Pada sisi pertama, filsafat ilmu mencakup analisis kritis terhadap anggapan dasar seperti kuantitas, kualitas, waktu, ruang, dan hukum. Pada sisi yang lain, filsafat ilmu mencakup studi mengenai keyakinan tertentu, seperti keyakinan mengenai dunia sana, keyakinan mengenai keserupaan di alam semesta, dan keyakinan mengenai kenalaran proses-proses alami. Yang ketiga, filsafat ilmu adalah studi gabungan yang terdiri atas beberapa studi yang beraneka macam yang ditujukan untuk menetapkan batas yang tegas mengenai ilmu tertentu. Tempat kedudukan filsafat ilmu ditentukan oleh dua lapangan penyelidikan filsafat ilmu. Pertama, sifat pengetahuan ilmiah. Dalam bidang ini, filsafat ilmu berkaitan erat dengan epistemologi yang mempunyai fungsi menyelidiki syarat-syarat pengetahuan manusia dan bentuk-bentuk pengetahuan manusia. Yang kedua menyangkut cara-cara mengusahakan dan mencapai pengetahuan ilmiah. Dalam bidang ini, filsafat ilmu berkaitan erat dengan logika dan metodologi. Ini berarti cara-cara mengusahakan dan memperoleh pengetahuan ilmiah berkaitan erat dengan susunan logis dan metodologis serta tata urutan berbagai langkah dan unsur yang terdapat dalam kegiatan ilmiah pada umumnya. Baik bidang pertama dan kedua tadi yang sudah dibahas dalam filsafat ilmu umum. Adapun dalam filsafat ilmu khusus, membicarakan kategori serta metode yang digunakan dalam ilmu atau dalam kelompok ilmu tertentu, seperti kelompok ilmu alam, ilmu masyarakat, ilmu teknik, dan sebagainya. Objek dan metode filsafat ilmu. Yang pertama adalah objek filsafat ilmu. Filsafat ilmu, sebagaimana halnya dengan bidang-bidang ilmu yang lain, juga memiliki objek material dan objek formal tersendiri. Yang pertama, objek material filsafat ilmu. Objek material adalah objek yang dijadikan sasaran penyelidikan oleh suatu ilmu atau objek yang dipelajari oleh suatu ilmu itu. Objek material filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Yang kedua, objek formal filsafat ilmu. Objek formal adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti berbeda dalam objek formalnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat atau esensi ilmu pengetahuan. Artinya, filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. Seperti apa hakikat ilmu itu sesungguhnya? Bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah? Apa fungsi pengetahuan ini bagi manusia? Problem inilah yang dibicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan
yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Landasan ontologis pengembangan ilmu artinya titik tolak penelaahan ilmu pengetahuan didasarkan atas sikap dan pendirian filosofis yang dimiliki oleh seorang ilmuwan. Sikap atau pendirian filosofis secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua mainstream, aliran besar yang sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu materialisme dan spiritualisme. Materialisme adalah suatu pandangan metafisik yang menganggap bahwa tidak ada hal yang nyata selain materi. Spiritualisme adalah suatu pandangan metafisika yang menganggap kenyataan yang terdalam adalah roh yang mengisi dan mendasari seluruh alam. Pengembangan ilmu berdasarkan pada materialisme cenderung pada ilmu-ilmu kealaman dan menganggap bidang ilmunya sebagai induk bagi pengembangan ilmu-ilmu lain. Dalam perkembangan ilmu modern, aliran ini disuarakan oleh positivisme, sedangkan spiritualisme cenderung pada ilmu-ilmu kerohanian dan menganggap bidang ilmunya sebagai wadah utama bagi titik tolak pengembangan bidang-bidang ilmu lain. Jadi, landasan ontologis ilmu pengetahuan sangat tergantung pada cara pandang ilmuwan terhadap realitas. Manakala realitas yang dimaksud adalah materi, maka lebih terarah pada ilmu-ilmu empiris. Manakala realitas yang dimaksud adalah spirit atau roh, lebih terarah pada ilmu-ilmu humaniora. Landasan epistemologis pengembangan ilmu artinya titik tolak penelaahan ilmu pengetahuan didasarkan atas cara dan prosedur dalam memperoleh kebenaran. Dalam hal ini yang dimaksud adalah metode ilmiah. Metode ilmiah secara garis besar dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu siklus empiris untuk ilmu-ilmu kealaman dan metode linier untuk ilmu-ilmu sosial humaniora. Cara kerja metode siklus empiris meliputi observasi, penerapan metode induksi, melakukan eksperimentasi atau percobaan, verifikasi atau pengujian ulang terhadap hipotesis yang diajukan, sehingga melahirkan sebuah teori. Adapun cara kerja metode linier meliputi langkah-langkah antara lain persepsi, yaitu penangkapan indrawi terhadap realitas yang diamati, kemudian disusun sebuah pengertian, konsepsi, yang akhirnya dilakukan prediksi atau peramalan tentang kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Landasan aksiologis pengembangan ilmu merupakan sikap etis yang harus dikembangkan oleh seorang ilmuwan, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Dengan demikian, suatu aktivitas ilmiah senantiasa dikaitkan dengan kepercayaan, ideologi yang dianut oleh masyarakat atau bangsa tempat ilmu itu dikembangkan. Timbulnya filsafat karena manusia merasa kagum atau heran, takjub, merasa tidak puas, merasa ingin tahu, dan merasa ragu-ragu. Pada tahap awalnya, kekaguman atau keheranan itu terarah kepada gejala-gejala alam. Misalnya gempa bumi, hujan, banjir, melihat laut yang sangat luas. Orang yang heran berarti dia merasa tidak tahu, atau dia menghadapi persoalan. Persoalan inilah yang ingin diperoleh jawabannya oleh para filsuf. Dari mana jawaban itu dapat diperoleh? Jawaban diperoleh dengan melakukan kontemplasi, yaitu berpikir dan merenung yang sedalam-dalamnya, melakukan refleksi, yaitu berpikir tentang pikirannya sendiri atau introspeksi, mawas diri. Dalam hal ini tidak semua persoalan itu harus persoalan filsafat. Persoalan filsafat berbeda dengan persoalan non-filsafat. Perbedaannya terletak pada materi dan ruang lingkupnya.
Ciri-ciri persoalan filsafat adalah yang pertama, bersifat umum. Artinya, persoalan kefilsafatan tidaklah bersangkutan dengan objek-objek khusus. Dengan kata lain, sebagian besar masalah kefilsafatan berkaitan dengan ide-ide besar. Yang kedua, tidak menyangkut fakta. Dengan kata lain, persoalan filsafat lebih bersifat spekulatif. Persoalan-persoalan yang dihadapi melampaui batas-batas pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang menyangkut fakta. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai-nilai. Artinya, persoalan-persoalan kefilsafatan bertalian dengan penilaian baik nilai moral, etika, estetika, agama, dan sosial. Nilai dalam pengertian ini adalah suatu kualitas abstrak yang ada pada sesuatu hal. Yang keempat, bersifat kritis. Filsafat merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima begitu saja. Yang kelima, oleh suatu ilmu tanpa pemeriksaan secara kritis. Yang keenam, bersifat sinoptis, artinya persoalan filsafat mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan. Filsafat merupakan ilmu yang membuat susunan kenyataan sebagai keseluruhan. Yang ketujuh, bersifat implikatif. Artinya, kalau sesuatu persoalan kefilsafatan sudah dijawab, maka dari jawaban tersebut akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan. Jawaban yang dikemukakan mengandung akibat-akibat lebih jauh yang menyentuh kepentingan-kepentingan manusia. Berpikir kefilsafatan memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dari ilmu lain. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan. Yang pertama, radikal. Artinya berpikir sampai ke akar-akarnya, hingga sampai hakikat atau substansi yang dipikirkan. Yang kedua, universal. Artinya, pemikiran filsafat menyangkut pengalaman umum manusia. Kehususan berpikir kefilsafatan menurut Jasper terletak pada aspek keumumannya. Sementara yang ketiga, konseptual. Artinya merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Yang keempat, koheren dan konsisten atau runtut. Koheren artinya sesuai kaidah-kaidah berpikir logis. Konsisten artinya taat azas, tidak mengandung kontradiksi. Yang kelima, sistematis. Artinya pendapat yang merupakan uraian kefilsafatan itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu. Yang keenam, komprehensif. Artinya mencakup atau menyeluruh. Berpikir secara kefilsafatan merupakan usaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Yang ketujuh, bebas. Artinya sampai batas-batas yang luas. Pemikiran filsafati boleh dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas, yaitu bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, bahkan religius. Yang kedelapan, bertanggung jawab. Artinya, seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya, paling tidak terhadap hati nuraninya sendiri. Nah, kedelapan ciri berpikir kefilsafatan ini menjadikan filsafat cenderung berbeda dengan ciri berpikir ilmu-ilmu lainnya, sekaligus menempatkan kedudukan filsafat sebagai bidang keilmuan yang netral. Metode filsafat ilmu. Untuk dapat memperoleh ilmu, salah satu yang harus dipahami oleh seorang ilmuwan adalah mengetahui cara-cara yang harus digunakan. Ilmu dapat digali
atau dicari menggunakan proses yang disebut dengan metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu dalam mendapatkan ilmu yang dimaksud adalah metode ilmiah. Metode dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematik. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa berpikir adalah kegiatan mental yang menghasilkan suatu pengetahuan. Metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran tersebut. Dengan cara bekerja ini, pengetahuan yang dihasilkan diharapkan mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu yang diminta oleh pengetahuan ilmiah, yaitu sifat rasional dan teruji yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang disusunnya merupakan pengetahuan yang benar, dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, metode ilmiah dalam pelaksanaannya menggunakan langkah-langkah yang melibatkan dua cara berpikir, yaitu cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif dalam membangun tubuh pengetahuannya. Proses kegiatan ilmiah dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Dengan pengamatan ini tentu saja di benak kita akan muncul pertanyaan lain. Mengapa manusia mulai mengamati sesuatu? Kalau kita dapat mencermati lebih jauh, ternyata bahwa kita mulai mengamati objek tertentu tersebut kalau kita mempunyai perhatian tertentu pula terhadap objek tersebut. Nah, perhatian yang dimaksud adalah suatu masalah atau kesukaran yang dirasakan jika kita menemukan sesuatu dalam pengalaman kita yang menimbulkan pertanyaan. Mengapa pertanyaan ini muncul? Karena oleh adanya kontak manusia dengan dunia empiris yang menimbulkan berbagai ragam permasalahan. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa karena ada masalah, maka proses kegiatan berpikir dimulai. Dan karena masalah ini dari dunia empiris, maka proses berpikir tersebut diarahkan pada pengamatan objek yang bersangkutan, yang bereksistensi dalam dunia empiris juga. Manusia memiliki masalah dan berusaha mencari pemecahannya, dan bukanlah sesuatu barang yang baru. Karena sejak manusia berada di muka bumi, masalah tersebut sudah ada. Namun dalam menghadapi masalah ini, maka manusia memberikan reaksi yang berbeda-beda sesuai dengan cara perkembangan berpikir mereka. Karena masalah yang dihadapinya adalah nyata, maka ilmu mencari jawabannya juga pada dunia nyata. Ilmu dimulai dengan fakta dan diakhiri dengan fakta pula, apapun teori yang menjebatani antara keduanya. Teori yang dimaksud di sinilah adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut. Teori merupakan abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya, teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan, biar bagaimanapun meyakinkannya, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Disinilah pendekatan rasional digabungkan dengan pendekatan empiris dalam langkah-langkah yang disebut metode ilmiah. Langkah-langkah sebagai alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam suatu prosedur yang mencerminkan tahapan-tahapan dalam kegiatan ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah yang berintikan logiko, hipotetiko, verifikatif ini pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah. Yang pertama, rumusan masalah, yaitu merupakan langkah pertama dalam metode ilmiah, berisi pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya dan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Yang kedua,
menentukan hasanah pengetahuan ilmiah. Ini merupakan langkah kedua dalam metode ilmiah, berisi kumpulan informasi-informasi ilmiah yang digali melalui berbagai literatur ilmiah, jurnal ilmiah, diskusi ilmiah, wawancara dengan narasumber atau pakar bidang keilmuan terkait dengan permasalahan yang akan dicarikan solusi pemecahannya. Yang ketiga, penyusunan kerangka berpikir dalam penyusunan hipotesis. Ini merupakan langkah dalam metode ilmiah yang berisi argumentasi yang dibangun berdasarkan hasanah ilmu pengetahuan ilmiah yang diambil sebagai landasan teori, sehingga dapat menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling terkait dan membentuk konstelasi permasalahan atau hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Karena berpikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahan. Sementara, penyusunan hipotesis merupakan langkah keempat dalam metode ilmiah yang berisikan jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah. Sedangkan rumusan hipotesis ini, materi yang dibuat berupa kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Yang kelima, pengujian hipotesis. Berisi kegiatan pengumpulan fakta atau data-data empiris yang relevan dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian dilakukan analisis menggunakan uji statistik, sedangkan hasilnya dapat dijadikan sebagai data untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung tersebut atau tidak. Penarikan kesimpulan. Ini merupakan langkah keenam dalam metode ilmiah yang berisi penilaian apakah hipotesis yang diajukan berdasarkan data yang ditemukan di lapangan diterima atau ditolak. Bila dalam proses pengujian terdapat fakta-fakta yang cukup dan mendukung hipotesis, maka hipotesis yang diajukan dapat diterima. Sebaliknya, bila data-data yang dikumpulkan dari lapangan ternyata tidak mendukung hipotesis yang diajukan, maka hipotesis yang diajukan ditolak. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah, karena telah memenuhi persyaratan keilmuan, yaitu mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya, serta telah teruji kebenarannya. Pengertian kebenaran di sini harus ditafsirkan secara pragmatis. Artinya, bahwa sampai saat ini belum terdapat fakta yang menyatakan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, coba Anda perhatikan langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi dalam metode ilmiah, dapat dijelaskan melalui gambar ini. Jadi, seluruh langkah ini harus ditempuh agar suatu penelaahan ilmu dapat disebut ilmiah. Walaupun langkah-langkah ini secara konseptual tersusun dalam urutan yang teratur, di mana langkah-langkah yang satu merupakan landasan bagi langkah yang berikutnya. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi lompatan-lompatan. Artinya, hubungan antara langkah yang satu dengan langkah yang lain tidak terikat secara statis, melainkan bersifat dinamis dengan proses pengkajian ilmiah yang tidak semata-mata mengandalkan penalaran, melainkan juga imajinasi dan kreativitas. Sering terjadi bahwa langkah yang satu bukan saja merupakan landasan bagi langkah yang berikutnya, namun sekaligus juga landasan koreksi bagi langkah yang lain. Dengan jalan ini, diharapkan dapat ditemukan pengetahuan baru yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya, serta teruji kebenarannya secara empiris. Cabang-cabang filsafat dan kegunaan filsafat. Cabang-cabang filsafat. Telah kita ketahui bahwa filsafat adalah sebagai induk yang mencakup semua ilmu khusus. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya,
Ilmu-ilmu khusus itu satu demi satu memisahkan diri dari induknya, filsafat. Mula-mula matematika dan fisika melepaskan diri. Kemudian diikuti oleh ilmu-ilmu lain. Setelah filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu khusus, ternyata ia tidak mati, tetapi hidup dengan corak baru sebagai ilmu istimewa yang memecahkan masalah yang tidak terpecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sajakah yang masih merupakan bagian dari filsafat dalam coraknya yang baru? Persoalan ini membawa kita kepada pembicaraan tentang cabang-cabang filsafat. Ahli filsafat biasanya mempunyai pembagian yang berbeda-beda. H. de Vos menggolongkan filsafat sebagai metafisika, logika, ajaran tentang ilmu pengetahuan, filsafat alam, filsafat kebudayaan, filsafat sejarah, etika, estetika, dan antropologi. Sedangkan Profesor Albury Castle membagi masalah-masalah filsafat menjadi 6 bagian. Pertama, masalah teologis atau theological problem. Masalah metafisika, metaphysical problem. Masalah epistemologi, epistemological problem. Masalah etika, ethical problem. Masalah politik, political problem. Dan masalah sejarah, historical problem. Dr. Richard H. Popkin dan Dr. Avron Astrol dalam buku mereka, Philosophy Made Simple, membagi pembahasan mereka ke dalam 7 bagian atau section, yaitu section pertama, ethics atau etika. Section yang kedua adalah political philosophy, filsafat politik. Section yang ketiga, metafisik atau metafisika. Section yang keempat, philosophy of religion, filsafat agama. Section yang kelima, theory of knowledge, teori pengetahuan. Dan section yang keenam, logic atau logika. Dan section yang ketujuh adalah contemporary philosophy. Dr. M.G. Langeveld mengatakan, filsafat adalah ilmu kesatuan yang terdiri atas 3 lingkungan masalah. Yang pertama, lingkungan masalah keadaan, yaitu metafisika manusia, alam, dan seterusnya. Yang kedua, lingkungan masalah pengetahuan, yaitu teori kebenaran, teori pengetahuan, dan logika. Dan yang ketiga, lingkungan masalah nilai, teori nilai etika, estetika yang bernilai berdasarkan religi. Aristoteles, murid Plato, mengadakan pembagian secara konkret dan sistematis menjadi 4 cabang, yaitu logika. Ilmu ini dianggap sebagai ilmu pendahuluan bagi filsafat. Filsafat teoritis. Cabang ini mencakup ilmu fisika yang mempersoalkan dunia materi dari alam nyata ini. Ilmu matematika yang mempersoalkan benda-benda alam dalam kuantitasnya. Ilmu metafisika yang mempersoalkan hakikat segala sesuatu. Inilah yang paling utama dari filsafat. Yang ketiga, filsafat praktis. Cabang ini mencakup ilmu etika yang mengatur
kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup perseorangan. Ilmu ekonomi yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam keluarga atau rumah tangga, dan ilmu politik yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran di dalam negara. Yang keempat adalah filsafat poetika atau kesenian. Pembagian Aristoteles ini merupakan permulaan yang baik sekali bagi perkembangan pelajaran filsafat sebagai suatu ilmu yang dapat dipelajari secara teratur. Ajaran Aristoteles sendiri, terutama ilmu logika, sehingga sekarang masih menjadi contoh-contoh filsafat klasik yang dikagumi dan dipergunakan. Walaupun pembagian ahli yang satu tidak sama dengan pembagian ahli-ahli lainnya, kita melihat banyak persamaan daripada perbedaan. Dari pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat dalam coraknya yang baru ini mempunyai beberapa cabang, yaitu metafisika, logika, etika, estetika, epistemologi, dan filsafat-filsafat khusus lainnya. Metafisika adalah filsafat tentang hakikat yang ada di balik fisika. Hakikat yang bersifat transenden, di luar jangkauan pengalaman manusia. Logika, filsafat tentang pikiran yang benar dan yang salah. Etika, filsafat tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Estetika, filsafat tentang kreasi yang indah dan yang jelek. Epistemologi, filsafat tentang ilmu pengetahuan. Filsafat-filsafat khusus lainnya, filsafat agama, filsafat manusia, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat alam, filsafat pendidikan, filsafat komunikasi, dan sebagainya. Seperti telah dikatakan, ilmu filsafat itu sangat luas lapangan pembahasannya. Yang ditujunya adalah mencari hakikat kebenaran dari segala sesuatu, baik dalam kebenaran berpikir atau logika, berperilaku atau etika, maupun dalam mencari hakikat atau keaslian, yaitu metafisika. Matra persoalannya menjadi apakah sesuatu itu hakiki atau asli atau palsu atau maya. Dari tinjauan itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tiap-tiap pembagian sejak zaman Aristoteles hingga dewasa ini, lapangan-lapangan yang paling utama dalam ilmu filsafat selalu berputar di sekitar logika, metafisika, dan etika. Sedangkan berbicara tentang kegunaan filsafat, menurut Harold H. Titus, filsafat adalah suatu usaha untuk memahami alam semesta, maknanya dan nilainya. Apabila tujuan ilmu adalah kontrol, dan tujuan seni adalah kreativitas, kesempurnaan, bentuk keindahan komunikasi dan ekspresi, maka tujuan filsafat adalah pengertian dan kebijaksanaan. Understanding and wisdom. Dr. Umar Al-Hussein mengatakan, ilmu memberi kepada kita pengetahuan, dan filsafat memberikan hikmah. Filsafat memberikan kepuasan kepada keinginan manusia akan pengetahuan yang tersusun dengan tertib akan kebenaran. Sultan Takdir Ali Sabana juga menulis dalam bukunya, itulah letaknya kebenaran, kemuliaan, malahan kebangsawanan filsafat di antara kerja manusia yang lain. Kebenaran dalam arti yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya baginya. Itulah tujuan yang tertinggi dan satu-satunya. Bagi manusia, filsafat itu berarti mengatur hidupnya seinsaf-insafnya, senetral-netralnya dengan perasaan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap dasar hidup yang sedalam-dalamnya, baik Tuhan, alam, ataupun kebenaran. Radhakrishnan dalam bukunya History of Philosophy menyebutkan tugas filsafat bukanlah sekedar mencerminkan semangat masa ketika kita hadapi, melainkan membimbingnya maju.
Fungsi filsafat adalah kreatif, menetapkan nilai, menerapkan tujuan, menentukan arah, dan menuntun pada jalan baru. Filsafat hendaknya mengilhamkan keyakinan kepada kita untuk menopang dunia baru, mencetak manusia-manusia yang menjadikan penggolongan-golongan berdasarkan nation, ras, dan keyakinan keagamaan mengabdi kepada cita mulia kemanusiaan. Filsafat dapat mendukung kepercayaan keagamaan seseorang, asal saja kepercayaan itu tidak tergantung kepada konsepsi yang pra-ilmiah, yang usang, yang sempit, dan yang dogmatis. Urusan utama agama adalah harmoni, pengaturan, ikatan, pengabdian, kedamaian, kejujuran, pembebasan, dan Tuhan. Berbeda dengan pendapat Sumadi Suryabrata, yaitu mempelajari filsafat adalah untuk mempertajam pikiran. Maka H. de Vos berpendapat bahwa filsafat tidak hanya cukup diketahui, tetapi harus diletakkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang mengharapkan bahwa filsafat akan memberikan kepadanya dasar-dasar pengetahuan yang dibutuhkan untuk hidup secara baik. Filsafat harus mengajar manusia bagaimana ia harus hidup agar dapat menjadi manusia yang baik dan bahagia. Jadi dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa tujuan filsafat adalah mencari hakikat kebenaran sesuatu, baik dalam logika atau kebenaran berpikir, etika atau berperilaku, maupun metafisika atau hakikat keaslian. Sekarang ada pertanyaan, apa faedahnya mempelajari filsafat? Atau dengan kata lain, apa manfaatnya kita mempelajari filsafat? Manfaat mempelajari filsafat ada bermacam-macam. Namun, sekurang-kurangnya ada 4 macam faedah. Yaitu, yang pertama, agar terlatih berpikir serius. Yang kedua, agar mampu memahami filsafat. Yang ketiga, agar mungkin menjadi ahli filsafat. Dan yang keempat, agar menjadi warga negara yang baik. Berfilsafat adalah berusaha menemukan kebenaran tentang segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara serius. Kemampuan berpikir serius diperlukan oleh orang biasa. Penting bagi orang-orang penting yang memegang posisi penting dalam membangun dunia. Plato menghendaki kepala negara seharusnya filsuf. Kemampuan berpikir serius itu mendalam adalah salah satu cirinya. Tidak akan dimiliki tanpa melalui latihan. Belajar filsafat merupakan salah satu bentuk latihan untuk memperoleh kemampuan berpikir serius. Kemampuan ini akan memberikan kemampuan memecahkan masalah secara serius, menemukan akar persoalan yang terdalam, menemukan sebab, terakhir, satu penampakan. Mengetahui isi filsafat tidak perlu bagi setiap orang. Akan tetapi, orang-orang ingin berpartisipasi di dalam membangun dunia perlu mengetahui ajaran-ajaran filsafat. Mengapa? Sudah disebutkan tadi, dunia dibentuk oleh 2 kekuatan, agama dan atau filsafat. Jika kita tahu filsafatnya, kita akan tahu tentang manusianya yang dimiliki oleh manusia dan filsafat. Filsafat itu sendiri adalah bagian penting atau inti kebudayaan. Jadi dengan uraian tadi, dijelaskan bahwa secara konkret, manfaat mempelajari filsafat adalah yang pertama, filsafat menolong mendidik, membangun diri kita sendiri dengan berpikir lebih mendalam. Kita mengalami dan menyadari kerohanian kita. Rahasia hidup yang kita selidiki justru memaksa kita berpikir untuk hidup dengan sesadar-sadarnya dan memberikan isi kepada hidup kita sendiri. Kedua, filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam hidup sehari-hari. Orang yang hidup secara dangkal saja tidak mudah melihat persoalan-persoalan, apalagi melihat pemecahannya. Dalam filsafat, kita dilatih melihat lalu apa yang menjadi persoalan, dan ini merupakan syarat untuk memecahkannya. Yang ketiga, filsafat memberikan pandangan yang luas, membendung akuisme dan akusentrisme,
atau dalam segala hal hanya melihat dan mementingkan kepentingan dan kesenangan si aku. Yang keempat, filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri, hingga kita tidak hanya ikut-ikutan saja, membuntut pada pandangan umum, percaya akan setiap semboyan dalam surat-surat kabar, tetapi secara kritis menyelidiki apa yang dikemukakan orang, mempunyai pendapat sendiri, berdiri sendiri dengan cita-cita mencari kebenaran. Yang kelima, filsafat memberikan dasar-dasar, baik untuk hidup kita sendiri, atau terutama dalam etika, maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, seperti sosiologi, ilmu jiwa, atau mendidik, dan sebagainya. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai semakin menajamnya spesialisasi ilmu, maka filsafat ilmu sangat diperlukan. Karena dengan mempelajari filsafat ilmu, para ilmuwan akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi intelektual. Hal yang lebih diperlukan adalah sikap keterbukaan diri di kalangan ilmuwan, sehingga mereka dapat saling menyapa dan mengarahkan seluruh potensi keilmuan yang dimilikinya untuk kepentingan umat manusia. Filsafat ilmu sebagai cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat ilmu secara umum mengandung manfaat. Yang pertama, filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Maksudnya, seorang ilmuwan harus memiliki sikap kritis terhadap bidang ilmunya sendiri, sehingga dapat menghindarkan diri dari sikap solipsistik, yaitu menganggap hanya pendapatnya yang paling benar. Yang kedua, filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Karena kecenderungan yang terjadi di kalangan para ilmuwan menerapkan suatu metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur ilmu pengetahuan itu sendiri. Satu sikap yang diperlukan di sini adalah menerapkan metode ilmiah yang sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan, bukan sebaliknya. Yang ketiga, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis, rasional, agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Nah, implikasi mempelajari filsafat ilmu, pertama, bagi seseorang yang mempelajari filsafat ilmu, diperlukan pengetahuan dasar yang memadai tentang ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial, supaya para ilmuwan memiliki landasan berpijak yang kuat. Ini berarti ilmuwan sosial perlu mempelajari ilmu-ilmu kealaman secara garis besar. Demikian pula seorang ahli ilmu kealaman perlu memahami dan mengetahui secara garis besar tentang ilmu-ilmu sosial. Dengan demikian, antara ilmu yang satu dengan lainnya saling menyapa, bahkan dimungkinkan terjalinnya kerjasama yang harmonis untuk memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan. Yang kedua, menyadarkan seorang ilmuwan agar tidak terjebak ke dalam pola pikir menara gading, yaitu hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkannya dengan kenyataan yang ada di luar dirinya. Padahal, setiap aktivitas keilmuan nyaris tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, bicara tentang ruang lingkup filsafat, kita telah mengetahui bahwa filsafat merupakan induk dari segala ilmu yang mencakup ilmu-ilmu khusus. Tetapi dalam perkembangannya, ilmu-ilmu khusus itu satu demi satu memisahkan diri dari induknya, yaitu filsafat. Dalam sejarah ilmu yang mula-mula melepaskan diri dari filsafat adalah matematika dan fisika. Ini terjadi pada zaman Renaissance, yaitu abad ke-16 Masehi.
Kemudian diikuti oleh ilmu-ilmu lainnya untuk memisahkan diri dari induknya. Namun karena filsafat sebagai induk dari ilmu-ilmu lainnya, pengaruhnya sampai saat ini masih terasa. Seperti orang yang memperoleh doktor dalam ilmu fisika, psikologi, dan sebagainya diberi gelar PhD, Doctor of Philosophy. Padahal PhD seharusnya hanya digunakan untuk materi filsafat saja. Setelah filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu khusus, ternyata filsafat tidak mati, tetapi hidup dengan corak tersendiri, yaitu sebagai ilmu yang memecahkan masalah yang tidak terpecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Yang menjadi pertanyaan, apa saja yang masih merupakan bagian dari filsafat dalam corak yang tersendiri ini? Dari persoalan inilah membawa kita kepada pembicaraan tentang cabang-cabang filsafat. Bagi ilmu filsafat, biasanya mempunyai pembagian yang berbeda-beda. Sebagaimana pendapat seperti Profesor Albure Castle membagi masalah-masalah filsafat kepada 5 bagian. Theological problem, masalah teologis. Metaphysical problem, masalah metafisika. Epistemical problem, masalah etika. Political problem, masalah politik. Historical problem, masalah sejarah. Dr. M.G. Langeveld juga menyatakan bahwa filsafat dapat diberikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari 3 lingkungan masalah. Pertama, lingkungan masalah-masalah keadaan seperti metafisika manusia, alam, dan seterusnya. Yang kedua, lingkungan masalah-masalah pengetahuan atau teori kebenaran, teori pengetahuan, dan logika. Yang ketiga, lingkungan masalah-masalah nilai atau teori nilai, etika, estetika, dan nilai yang berdasarkan agama. Kemudian H. de Vos menggolongkan filsafat sebagai metafisika, logika, ajaran tentang ilmu pengetahuan, filsafat alam, filsafat kebudayaan, filsafat sejarah, filsafat etika, estetika, dan antropologi. Sementara Dr. Richard H. Poppin dan Dr. Avron Estrel membahas filsafat dengan membagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, etis atau etika, yang kedua, political philosophy, filsafat politik, yang ketiga, metaphysics atau metafisika, yang keempat, philosophy of religion, filsafat agama, yang kelima, theory of knowledge, teori pengetahuan, dan yang keenam, logic atau logika, dan yang ketujuh, contemporary philosophy atau filsafat kontemporer. Demikianlah pembagian filsafat yang dilakukan oleh para ahli pada saat ini. Kemudian sebagai bahan perbandingan, ada petikan beberapa ahli filsafat, bahkan sebagai tokohnya dalam membagi filsafat, sebagai cakupan pembahasannya, yaitu Al-Kindi, yaitu ahli pikir pertama dalam filsafat Islam, membagi filsafat dalam 3 lapangan, yaitu ilmu fisika, merupakan tingkatan yang terendah, ilmu matematika, tingkatan tengah, dan ilmu ketuhanan, tingkatan tertinggi. Serta Al-Farabi, yang hidup pada tahun 870 hingga 850 Masehi, filsuf skolastik, pengulas Aristoteles, yang membagi filsafat ke dalam 2 lapangan. Yang pertama, filsafat teori, yaitu mengetahui sesuatu yang ada dengan tanpa tuntunan pengalaman. Lapangan ini meliputi ilmu matematika, ilmu fisika, dan ilmu metafisika. Kemudian filsafat praktik, mengetahui sesuatu dengan keharusan melakukan dengan moral dan melahirkan tenaga untuk melakukan bagian-bagiannya yang baik, seperti ilmu akhlak, ilmu politik, dan ilmu mantik atau logika. Sedangkan Ibnu Sina, seorang dokter, ahli kimia dan filsuf besar dalam Islam, membagi filsafat ke dalam 2 bagian, yaitu filsafat teori dan filsafat praktik. Kedua filsafat itu dihubungkan dengan Tuhan. Dasarnya diambil dari syariat Tuhan dan kelengkapannya diperoleh dengan tenaga akal. Kemudian Aristoteles,
mengadakan pembagian secara konkret dan sistematis menjadi 4 cabang, yaitu logika. Ilmu ini dianggap sebagai ilmu pendahuluan bagi filsafat. Yang kedua, filsafat teoritis. Cabang ini mencakup ilmu fisika yang mempersoalkan dunia materi dari alam nyata. Yang kedua, matematika yang mempersoalkan benda-benda alam dalam kuantitasnya. Yang ketiga, ilmu metafisika yang mempersoalkan tentang hakikat segala sesuatu. Ini adalah yang paling utama dari filsafat. Kemudian bicara filsafat praktis, cabangnya ini mencakup ilmu etika yang mengatur kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup perseorangan. Kedua, ilmu ekonomi yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam keluarga atau rumah tangga. Dan ilmu politik yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam negara. Kemudian, filsafat poetika atau kesenian. Pembagian Aristoteles ini merupakan permulaan yang baik sekali bagi perkembangan pelajaran filsafat sebagai sesuatu ilmu yang dapat dipelajari secara teratur. Ajaran Aristoteles sendiri, terutama logika, hingga sekarang masih menjadi contoh-contoh filsafat klasik yang dikagumi dan dipergunakan. Dari pembagian yang dilakukan oleh para ahli filsafat ini, baik sebelum zaman Renaissance maupun sesudahnya, mempunyai ciri-ciri yang sama. Mereka ada beberapa perbedaan, namun apabila diteliti akan kita dapati lebih banyak persamaannya. Dari pandangan para ahli tersebut, terutama sesudah zaman Renaissance, dapat disimpulkan bahwa filsafat dalam coraknya yang baru ini mempunyai beberapa cabang, yaitu metafisika, logika, etika, estetika, epistemologi, politik, dan filsafat-filsafat khusus lainnya. Metafisika, filsafat tentang hakikat yang ada di balik alam nyata dan bersifat transcendence di luar jangkauannya pengalaman manusia. Logika, filsafat tentang pikiran yang benar dan salah. Etika, filsafat tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Estetik, filsafat tentang hal-hal yang berkaitan dengan keindahan dan kejelekan. Epistemologi, filsafat tentang ilmu pengetahuan. Politik, filsafat tentang hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang atau negara. Filsafat-filsafat khusus lainnya adalah seperti filsafat sejarah, filsafat hukum, filsafat teologi atau agama, filsafat ekonomi, filsafat manusia, filsafat alam, filsafat-filsafat lainnya. Sebagaimana dikatakan bahwa bahasan filsafat sangat luas cakupannya. Poin yang utama ditujunya adalah mencari hakikat kebenaran segala sesuatu, baik kebenaran berpikir atau logika, kebenaran tingkah laku atau etika, maupun dalam mencari hakikat sesuatu yang ada di balik alam nyata atau metafisika. Sehingga persoalannya adalah, apakah sesuatu itu hakiki atau benar, atau maya atau palsu? Apabila disimak dari pendapat para ahli itu, maka dapatlah kita simpulkan bahwa pembagian filsafat sejak zaman Aristoteles hingga saat ini, lapangan-lapangan yang paling utama dalam filsafat senantiasa berputar sekitar logika, etika, dan metafisika. Sedangkan cabang-cabang filsafat lainnya antara para ahli dari yang satu dengan yang lainnya saling berbeda dalam cakupan pembahasannya. Pembagian filsafat berdasarkan struktur pengetahuan. Filsafat yang berkembang saat ini terbagi menjadi 3 bidang, yaitu filsafat sistematis, filsafat khusus, dan filsafat keilmuan. Filsafat sistematis terdiri dari metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, estetika. Filsafat khusus terdiri dari filsafat seni, filsafat kebudayaan, filsafat pendidikan, filsafat sejarah, filsafat bahasa, filsafat hukum, filsafat budi, filsafat politik, filsafat agama, filsafat kehidupan, filsafat nilai. Sedangkan filsafat keilmuan terdiri dari filsafat matematika, filsafat ilmu-ilmu fisik, filsafat biologi, filsafat linguistik, filsafat psikologi, filsafat ilmu-ilmu sosial.
Penyusunan menurut struktur secara menyeluruh dalam bidang filsafat ini oleh De Liang-ji dalam studi filsafat. Untuk memahami secara baik, paling tidak kita harus mempelajari 5 bidang pokok, yaitu metafisika, epistemologi, logika, etika, dan sejarah filsafat. Berbicara tentang metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang memuat suatu bagian dari persoalan filsafat yang membicarakan tentang prinsip-prinsip yang paling universal, membicarakan sesuatu yang bersifat keluar biasaan atau beyond nature, kemudian membicarakan karakteristik hal-hal yang sangat mendasar yang berada di luar pengalaman manusia, berupaya menyajikan suatu pandangan yang komprehensif tentang segala sesuatu, dan membicarakan persoalan-persoalan seperti hubungan akal dengan benda, hakikat perubahan, pengertian tentang kemerdekaan, wujud Tuhan, kehidupan setelah mati, dan yang lainnya. Metafisika ini suatu cabang filsafat yang paling sulit dipahami, terutama bagi pemula yang belajar filsafat. Pada umumnya, filsafat kontemporer yang orientasinya pada pengetahuan ilmiah, terdapat metafisika lebih skeptis. Sedangkan berbicara epistemologi, lazimnya disebut teori pengetahuan yang secara umum membicarakan mengenai sumber-sumber, karakteristik, dan kebenaran pengetahuan. Persoalan epistemologi atau teori pengetahuan ini berkaitan erat dengan persoalan metafisika. Bedanya, persoalan epistemologi berpusat pada apakah yang ada yang di dalamnya memuat problem asal pengetahuan, origin, apakah sumber-sumber pengetahuan, dari mana pengetahuan yang benar, dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Problem penampilan, apakah yang menjadi karakteristik pengetahuan? Apakah dunia real di luar akal? Apabila ada, dapatkah diketahui? Problem mencoba kebenaran. Kemudian, bagaimana membedakan antara kebenaran dan kekeliruan? Sedangkan bicara logika, logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari segenap azas, aturan, dan tata cara penalaran yang betul. Correct reasoning. Pada mulanya logika sebagai pengetahuan rasional. Oleh Aristoteles, logika disebutnya sebagai analitika, yang kemudian dikembangkan oleh para ahli abad tengah yang disebut tradisional. Mulai akhir abad ke-19 oleh George Bully, logika tradisional dikembangkan menjadi logika modern. Sehingga saat ini logika telah menjadi bidang pengetahuan yang sangat luas yang tidak lagi semata-mata bersifat filsafati, tetapi bercorak teknis dan ilmiah. Logika modern saat ini berkembang menjadi logika perlambang, logika kewajiban, logika ganda nilai, logika intuisionistik, dan berbagai sistem logika tidak baku. Sedangkan yang dimaksud etika atau filsafat perilaku sebagai satu cabang filsafat yang membicarakan tindakan manusia dengan menekankan yang baik dan yang buruk. Terdapat 2 hal permasalahan, yaitu yang menyangkut tindakan, maka etika disebut sebagai filsafat praktis. Sedangkan pada baik buruk, maka etika disebut filsafat normatif. Dalam pemahaman etika, sebagai pengetahuan mengenai norma baik buruk dalam tindakan, mempunyai persoalan yang luas. Etika yang seperti ini mempersoalkan tindakan manusia yang dianggap baik yang harus dijalankan, dibedakan dengan tindakan buruk jahat yang dianggap tidak manusiawi. Sejalan dengan ini, etika berbeda dengan agama yang di dalamnya juga memuat dan memberikan norma baik buruk dalam tindakan manusia. Karena etika mengandalkan pada rasio semata yang lepas dari sumber wahyu agama yang dijadikan sumber norma ilahi, dan etika lebih cenderung bersifat analitis daripada praktis, sehingga etika adalah ilmu yang bekerja secara rasional. Sementara dari kalangan non-filsafat, etika sering digunakan sebagai pola bertindak praktis atau etika profesi. Misalnya, bagaimana menjalankan bisnis yang bermoral, atau dalam etika bisnis. Sementara berkaitan dengan sejarah filsafat. Sejarah filsafat adalah laporan suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemikiran filsafat.
Biasanya sejarah filsafat ini memuat berbagai pemikiran kefilsafatan atau yang beraneka ragam, mulai dari zaman pra-Yunani hingga zaman modern. Juga dengan mengetahui pemikiran filsafat, para ahli pikir atau filsuf akan didapat berbagai ragam pemikiran dari dahulu hingga sekarang. Dalam sejarah filsafat, akan diketahui pemikiran-pemikiran yang jenius hingga pemikiran tersebut dapat mengubah dunia, yaitu dengan ide-ide atau gagasan-gagasannya yang cemerlang. Menurut De Liangji, bahwa lingkup filsafat ilmu dari para filsuf dapat dijelaskan yang pertama oleh Peter Angelis. Menurut filsuf ini, filsafat ilmu mempunyai 4 bidang konsentrasi yang utama. Yang pertama, telaah mengenai berbagai konsep, praanggapan, dan metode ilmu. Berikut analisis, perluasan, dan penyusunannya untuk memperoleh pengetahuan yang lebih ajak dan cermat. Yang kedua, telaah dan pembenaran mengenai proses penalaran dalam ilmu berikut struktur perlambangnya. Yang ketiga, telaah mengenai saling kaitan di antara berbagai ilmu. Yang keempat, telaah mengenai akibat-akibat pengetahuan ilmiah bagi hal-hal yang berkaitan dengan penyerapan dan pemahaman manusia terhadap realitas. Hubungan logika dan matematika dengan realitas, identitas teoritis, sumber, dan keabsahan pengetahuan, serta sifat dasar kemanusiaan. Kemudian pendapat Cornelius Benjamin. Filsuf ini membagi pokok soal filsafat ilmu dalam 3 bidang. Yang pertama, telaah mengenai metode ilmiah, lambang ilmiah, dan struktur logis dari sistem perlambang ilmiah. Telaah ini banyak menyangkut logika dan teori pengetahuan dan teori umum tentang tanda. Yang kedua, penjelasan mengenai konsep dasar, praanggapan, dan pangkal pendirian ilmu. Berikut landasan-landasan empiris, rasional, atau pragmatis yang menjadi tempat tumpuannya. Segi ini dalam banyak hal berkaitan dengan metafisika, karena mencakup telaah terhadap berbagai keyakinan mengenai dunia kenyataan, keseragaman alam, dan rasionalitas dari proses alamiah. Yang ketiga, aneka telaah mengenai saling kait di antara berbagai ilmu dan implikasinya bagi suatu teori alam semesta, seperti misalnya idealisme, materialisme, atau pluralisme. Pendapat Marx Wartowski. Menurut filsuf ini, rentangan luas dari soal-soal interdisipliner dalam filsafat ilmu meliputi yang pertama, perenungan mengenai konsep dasar, struktur formal, dan metodologi ilmu. Yang kedua, persoalan-persoalan ontologi dan epistemologi yang khas bersifat filsafati dengan pembahasan yang memadukan peralatan analitis dari logika modern dan model konseptual dari penyelidikan ilmiah. Sedangkan pendapat Ernest Nagel, dari hasil penyelidikannya, filsuf ini menyimpulkan bahwa filsafat ilmu mencakup 3 bidang luas. Yang pertama, pola logis yang ditunjukkan oleh penjelasan dalam ilmu. Yang kedua, pembuktian konsep ilmiah. Dan yang ketiga, pembuktian keabsahan kesimpulan ilmiah.